bangun pagi, nge-gym, ngedit video, memproduksi konten, mengerjakan suatu project. Lu tahu gak, gue melakukan semua hal ini gak semata-mata berasal 100% dari motivasi. Karena motivasi itu merupakan salah satu hal yang bullshit bagi diri gue sendiri. Pertama di sini gue jelasin dulu agar lo gak salah paham. Tapi kan, gue kan butuh motivasi buat mulai satu hal. Yes, motivasi itu bikin lo mulai, tapi yang bikin lo keep going, yang bikin lo konsisten, itu dibentuk melalui akal pikiran lo, mentalitas lo, yang lo harus implementasikan di dalam video ini. Dan ya gue bakal balik lagi ke cerita gue yang udah gue sering mention di video gue, yang gue tuh dulu tuh ada pecandu video games, no lab, dan sekarang gue itu bisa jauh lebih hyperproduktif. Dan semuanya itu lagi-lagi berasal dari mindset dan akal pikiran lo. Nah, karena kalau misalkan lo pengen jadi kaya, lo pengen produktif, lo pengen menghilangkan kebiasaan buruk, itu pasti dimulai dari akal pikiran lo. Karena kalau lo mengimplementasikan suatu program di dalam otak lo untuk lo bisa mengerjakan suatu hal, maka suatu hal yang lo lakukan itu akan jauh lebih mudah dibandingin lo nggak punya mindset sama sekali. Dan ya, lu masih punya banyak pertanyaan, gimana sih cara gue termotivasi, kok lu bisa dapat high energy gitu loh, sedangkan gue energi gue gini-gini aja, nggak pernah berubah sama sekali. Ibarat sistem komputer itu bisa berjalan menggunakan CPU, dan performanya itu pasti relatif berbeda-beda. Kalau CPU-nya itu bagus, CPU-nya itu bersihkan, nggak berdebu, nggak tua dan segala macamnya, maka performa komputer itu akan lancar. Dan sebaliknya juga, kalau CPU lu itu kotor, nggak pernah di-upgrade, nggak pernah dirawat, maka performa lu menjalankan aktivitas sehari-hari itu nggak bakal maksimal juga. Oke, jadi apa sih mindset yang lu harus implementasikan? Dan pertama, kita sebagai manusia itu kan pasti berevolusi ya, dari zaman batu, dari zaman Renaissance, dari zaman revolusi industri ke zaman modern sekarang. Dan peradaban manusia dari zaman ke zaman itu dari awalnya susah, itu ke sekarang makin ke zona nyaman gitu loh. Jadi di zaman Renaissance sampai di zaman peperangan itu kan zonanya itu kan zona peperangan gitu loh. Mereka menghadapi masa yang sulit, mereka menghadapi masa kesusahan dan permasalahan lainnya yang itu sangat berat. Dan ya, kita sekarang berada di strongman street good times, dimana lu mau nyari dopamin, lu mau nyari stimulasi di dalam otak lu, bisa buka sosial media. Gampang kan, sekarang tuh serba gampang gitu. Lu mau ngelakuin apa-apa tuh ngerasa effortless gitu. Dibandingin zaman sebelumnya itu kan zaman kesulitan, dan manusia itu pasti mengalami yang namanya proses adaptasi dengan lingkungan mereka. Lu mungkin sering dengar kan, kenapa zona nyaman itu membunuh lu, dan itu disebabkan karena manusia itu beradaptasi dengan lingkungannya mereka sendiri gitu loh. Karena kenapa? Karena di zona nyaman lu nggak pernah berkembang. Dan ya sekarang kita udah dituntut buat nyaman gitu loh. Jadi itu adalah alasan terbesar kenapa kita sangat sulit untuk bisa produktif. Itu adalah alasan kenapa kita ngerasa kayak harus ngeluarin banyak effort, harus ngeluarin 100% jiwa kita untuk nge-push diri kita gitu loh. Ada beberapa hal yang lu harus implementasikan di dalam mindset lu. Pertama, itu berpikir secara jangka panjang. Yes, kebanyakan orang mereka tuh berpikir secara jangka pendek. Let's say lu bikin konten YouTube deh. Ketika lu bikin konten YouTube, lu mulai upload 2-3 video, tapi lu nggak ngeliat hasil, lu nggak dapat views, subscriber lu nggak naik, ya lu ngerasa effortless aja gitu loh. Lu udah kerja keras nih, ngedit video, ngerekam, tapi kok nggak dapat hasil sama sekali. Dan dari situ, pemikiran lu itu mulai diuji. Apakah lu bakal lanjut lagi atau lu bakal berhenti di tengah jalan? Karena semua hal yang lo lakukan itu efeknya sifatnya jangka panjang. Gue nge-gym 2 hari, 3 hari, gue gak bakal dapat hasil apa-apa. Gue gak dapat bangun massa otot. Tapi setelah gue konsisten selama 1 tahun, 2 tahun, gue bakal ngeliat hasil yang sangat signifikan. Dan dari situ lo harus berpikir secara jangka panjang. Dan ya mungkin lo ngerasa capek, aduh ngapain sih gue capek banget, apa sih gue gak dapat hasil, mending gue tidur. Dari situ pemikiran lo mulai diuji. Apakah lo lanjut lagi atau lo berhenti di tengah jalan? Dan kebanyakan orang mereka berpikir secara jangka pendek. Mereka berhenti di tengah jalan. Mulai dari sekarang, tanamkan pemikiran lo dengan cara berpikir secara jangka panjang. Padahal lo udah tahu 5-10 tahun ke depan gue bakal jadi ABCD dalam positif atau negatif, tapi lu nggak ngubah aksi lu sekarang gitu. 2, jangan ketergantungan dengan sifat emosional. The emotionally immature man seeks out motivation to do something hard one time. The emotionally mature man uses discipline to do something hard 1,000 times. Yes, kita sebagai manusia tuh pasti merasakan emosional yang itu ngebuat kita merasa nyaman gitu loh. Yaitu dari segi ketergantungan dengan motivasi. Bahkan atlet-atlet ternama pun lu kira mereka 100% termotivasi melakukan hal itu. Mike Tyson, Muhammad Ali, mereka melakukan hal itu karena mereka nggak punya pilihan lain gitu. Mike Tyson kenapa dia latihan terus? Ya karena itu salah satunya tujuan hidup dia, itu purpose dia gitu. Orang yang pengen keluar dari keadaan ekonomi yang buruk pasti mereka kerja. Mereka nggak punya pilihan lain gitu. Jadi mulai dari sekarang, treat suatu hal yang lu harus lakukan itu sebagai pilihan hidup lu. Lu nggak punya pilihan lain selain lu melakukan hal itu. Karena kalau lu masih ketergantungan dengan sifat emosional lu nggak bakal bisa bikin progres yang sangat signifikan ke dalam kehidupan lu. Karena motivasi itu bikin lu mulai, tapi yang bikin lu keep going itu adalah mentalitas dan
di akal pikiran lu. 3, your competitor works harder than you. Artinya kompetitor lu itu bekerja keras untuk bisa mengalahkan lu, untuk lu nggak bisa mendapatkan posisi yang lu pengen kan. Ya ibarat atlet boxing deh. Sebelum mereka tanding, pasti mereka latihan dulu. Mereka ninja samsat, mereka di sasana, mereka kardio. Karena kenapa? Karena kalau mereka nggak melatih diri mereka secara keras, maka kompetitor mereka itu bakal melatih diri mereka lebih keras lagi. Dan akhirnya ketika mereka di ring, kalah. Lu pasti nggak mau kan kalah di dalam kehidupan. Lu pasti pengen lebih maju, lu pasti pengen menang, lu pasti pengen ngedapetin yang lu impikan. Tapi lu lihat di luar sana coy, banyak orang yang udah mulai pergi nge-gym, sedangkan lu belum. Banyak orang yang udah mulai ngedukasi diri mereka, banyak orang yang udah mulai ngedevelop suatu skill, sedangkan lu belum. Dan ya udah, lu bisa pilih posisi yang lu pengen kan. Lu pengen di posisi menang atau lu pengen di posisi kekalahan gitu loh. Ketika lu perang pasti lu pengen di posisi kemenangan kan. Karena lu nggak mau jadi budak, lu nggak mau jadi tahanan dan segala macamnya. Karena jujur aja, nobody give a fuck about your feelings. Karena cewek lu, orang tua lu kira mereka peduli sama perasaan lu. Enggak coy. Lu kira manusia di luar sana peduli sama lu yang itu kerjaannya sedih, yang kerjaannya ngerasa depresi. Nggak ada yang peduli. Kayak ya udah ini hidup lu gitu. Kenapa lu nggak improve diri lu sampai lu meningkatkan value yang lu pengen kan, sehingga orang itu peduli sama lu karena lu punya value gitu. Orang nggak bakal peduli sama diri lu yang itu bukan apa-apa, karena orang hanya peduli dengan value apa yang lu bisa tawarkan ke mereka. Dan ya value ini dibentuk melalui effort dan kerja keras dan juga konsistensi. Keempat, ada istilahnya compound effect. Gue bakal paparkan gambarnya biar lu bisa paham secara detail gitu maksudnya apa. 3 bulan 4 bulan lu nggak bakal lihat hasil. 5 sampai 8 bulan lu nggak bakal lihat hasil juga gitu. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lu bakal ngelihat progres yang sangat signifikan gitu. Ibarat bambu tree lah. Mulai nge-treat goals lu itu sebagai makanan sehari-hari lu. Karena kalau lu nggak makan selama 2 hari pasti lu bakal kelaparan kan. Dan yaudah, mulai dari sekarang mulai lapar untuk bisa mencapai goals yang lu impikan. Dan ya dengan lu mengimplementasikan hal ini, dengan lu nge-treat goals lu ini sebagai sebuah makanan lu sehari-hari, nge-treat sebuah aksi yang lu harus lakukan itu sebagai makanan sehari-hari, lu bakal unstoppable gitu. Lu bakal kayak anjay gue produktif banget gitu. Karena kenapa? Karena lu mulai serius dengan kehidupan lu. Karena kebanyakan orang mereka punya goals untuk nurunin berat badan, mereka punya goals untuk bikin duit, tapi mereka nggak mau melakukan aksi. Zero action. Karena kenapa? Ya karena mereka nggak punya urgensi yang sangat besar untuk mereka melakukan hal itu gitu loh. Ibarat kalau lu miskin sekarang deh. Kalau lu miskin sekarang, lu nggak ngerasa termotivasi untuk kerja keras, lu bakal kerja atau enggak? Ya pasti lu bakal kerja, karena itu merupakan salah satu tanggung jawab lu. Kalau lu nggak kerja keras hari ini, lu nggak bakal bisa makan. Tapi kita harus program otak kita. Kalau lu itu hidup dengan urgensi gitu loh. Kalau misalkan let's say orang tua lu tuh bakal meninggal gitu, lu nggak bakal punya income sama sekali. Itu merupakan salah satu urgensi yang lu harus tanamkan di dalam otak lu. Intinya mulai visualisasi dan mulai bangun satu urgensi kalau hidup lu tuh gak bakal aman gitu kalau lu nggak pernah ngambil aksi sama sekali. Sekian dari gua, keep improving.